pada keadaan-keadaan di mana kuku ini masuk, misalnya kamu motong kuku terlalu pendek, itu juga bisa sampai masuk ke dalam. Kemudian keinjak kukunya. Aduh, sakit dok, jangan dikitin dok. Kemudian yang kedua, kan kuku. Jempol sakit. Jempolnya sakit kan keinjak. Terus kamu kena diabetes juga bisa. Terus kamu punya keturunan yang suka cantengan, biasanya juga nurun tuh. Ya, karena biar tubuhnya kukunya tuh ke dalam dia biasanya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, maka harus diobatin. Bagaimana cara ngobatinya? Pertama, ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya kuku itu menjadi di sekitarnya merah. Borok ini dong. Kemudian ada bagian yang masuk ini. Nah, ini kan bagian yang masuknya nih. Nih, ya bagian yang masuknya. Nah, ini harus dipotong. Ya, harus dipotong. Tapi tentunya karena ini merah penuh dengan infeksi, harus dulu dikasih antiseptik. Supaya nggak infeksi dong. Iya, dikasih antiseptik dulu nih, supaya kukunya itu enggak. Nah, jadi sebelum kita potong, kita kasih antiseptik dulu nih, ya. Kadang-kadang supaya nggak sakit, dia minum dulu paracetamol. Antibiotik boleh. Boleh juga kata dokter, boleh kan dok ya? Boleh. Antibiotik boleh, kata-kata lu salah. Yang penting dulu sama ada titiknya. Jadi udah gitu, ini sedikit diangkat, kan agak sakit memang. Kan diangkat gitu kan, itu ya. Dia agak sakit, tapi kita angkat dulu ya. Kemudian kita potong kukunya yang udah busuk itu, yang masuk ke dalam masuk ke dalam dagingnya itu kita potong. Tuh. Ya. Nah, ini kan kena dagingnya ini, jadi biarkan dia kan sudah kita kasih antiseptik ya. Nah, kemudian supaya kukunya ini juga tidak masuk lagi ke dalam, berarti dia harus kita ganjel. Kita berikan dipasang, bukan ganjel pintu. Pakai kapas yang tadi diisi dengan antiseptik atau anti-rayap. Buat pintu dong. Nih, ya kita dipopol lihat. gitu ya dok. Ya, jadi dimasukin, kita ganjel. Perih banget pasti dia dok. Perih itu berperih. Perih, aduh. Nah. Kebuka dong. Kukunya robek. Ini kan peragaan. Kok nyambung semua sih? Bisa gimana sih ini? Kukunya raya sakit. Ya, kita di darah tuh, jadi ada darahnya tuh, lihat tuh. Mana? Oh, pura-puranya. Nggak usah diomongin. Pelan-pelan dong dok. Nah, sudah kayak gitu. Oh, di seputar kuku bawahnya gitu dok? Kuku bawahnya, jadi kan dia ngeganjel. Agak naik ya? Agak naik, jadi kalaupun dia nanti tumbuh lagi, dia nggak masuk lagi ke dalam. Nggak masuk lagi ke sini gitu. Jadi dia terganjal di sini, lalu kita kasih perban, ya, kasih plester. Jadi supaya ini dijelaskan supaya orang pada mengerti. Iya betul dokter. Bener, pakai adegan ya dok. Pakai adegan tuh. Sudah seperti ini, biarkan. Terus ada ini nggak dok, pantangan-pantangan kalau kita lagi cantangan tuh nggak boleh makan apa yang memperparah kondisi? Yang jelas bisa memperparah kondisi itu adalah kalau tidak menjaga kebersihan. Jadi setiap kali mandi ya diganti seperti dengan proses seperti itu, ya, karena dia tuh membutuhkan waktu untuk sembuh. Berapa lama ya? Biasanya sekitar 2 minggu sampai 2 minggu. Kalau kuku itu digunting dalam beberapa minggu dia tumbuh lagi. Tapi kalau kuku itu dicabut karena udah terlalu parah saking ininya, dicabut semua kukunya, 1 tahun baru bisa tumbuh lagi. 1 tahun. Baru numbuh. Dicabut. Terus yang harus dilakukan adalah setiap hari mesti dikompres, pakai air hangat dengan larutan antiseptik. Ya, supaya kemudian ditutup, boleh pakai garam juga. Kalau perlu minum antibiotik, ya, supaya ketika pertumbuhan kuku yang habis dicabut itu dia tetap bagus pertumbuhannya. Kemudian ya tadi hindarkan olahraga yang berat. Kemudian juga menggunakan kaos kaki yang terlalu sempit, menggunakan hak tinggi, sepatu hak tinggi. Kemudian juga menghindarkan juga beberapa penyakit-penyakit ya yang sering terjadi itu terutama, jadi kita sudah saya ini ada penyakit diabetes, ada kemungkinan nih bisa terjadinya cantengan ini. Dan jangan membiarkan cantengan makin lama makin parah. Ini kan cuma masuk kuku sedikit, nanti aja tunggu sampai parah dulu baru gua ke dokter, nggak boleh. Jadi sesegera mungkin jangan sampai ini parah. Kalau parah apa itu? Demam.
Ya, kemudian sampai ada yang sampai kakinya bengkak semua karena infeksinya menjalar dari kuku ke betis ke jempol, jari ke semuanya. Dokter, Jadi seperti itu. Mau nanya pada penderita diabetes nih dok, apakah bisa sampai amputasi dok? Bisa. Bisa? Bisa. Separah itu, Dok? Jadi beberapa kasus-kasus yang diamputasi dimulai daripada infeksi kuku. Ya. Nah, karena penyembuhan antibiotiknya pada orang-orang dengan diabetes itu aliran darahnya ke telapak kaki dan kukunya juga sudah mulai berkurang. Jadi dia dikasih antibiotik apapun tidak sembuh. Akhirnya dikompres-kompres. Akhirnya membusuk, kelopek. Sayanya tinggal tulang-tulang jarinya saja. Terpaksa harus akhirnya diamputasi. Nah, Makanya dok, kalau tidak diamputasi menyebar dok. menyebar ke semuanya. Dan akhirnya kalau cuma dipotong kukunya atau dipotong jempolnya saja sudah lumayan lah. Tapi kalau sampai harus dipotong lagi sampai kakinya, sampai ke betisnya gara-gara pembusukan, ya, gara-gara diabetesnya itu lebih berbahaya lagi.